Oke, selamat malam guys. Ini podcast perdana kita dan di sini ada gue Frankie Dan gua Dennis. ya malam ini agak spesial karena kita syuting ya. Itu di tempat yang mungkin lumayan tinggi dan dingin nih. Ya, Makanya kalau dan ngeliat outfit udah pakai tangan panjang ya. sumpah ini dingin banget guys. Dan juga kita tuh sebenarnya kita lagi di glamping, namanya glamping. Kita di lokasi glamping Dharma Hills, tepatnya tipenya Sakura. Dan kalau sebenarnya tuh depan kita ini ada city light, temennya bagus banget. Betul. Jadi Cuma kondisinya ini masih malam hari ya. Jadinya kalau misalnya kita shoot ke belakang mungkin yang kelihatan cuma lampu-lampu doang. ya, Kalau misalnya terang sih kelihatan gunung. Oke. Nggak usah banyak basa-basi. Jadi topik kita hari ini tuh ngebahas seputar kekejaman dunia ya guys ya. Kekejaman dunia itu bisa meliputi apa aja? Pembunuhan, benar, istri ya yang benar, kadang belum clear case benar. dan masih dicari Banyak fakta. sih, banyak banget kasus-kasus kriminal yang Betul, case-nya tuh masih unsolved. betul. Yang nggak terlepas lah dari kehidupan kita. Jadi sebelum kita mulai, siapin dulu rokok kalian, minuman kopi kalian, teh, siapin. Terus kita siapin apa lagi deh? Oh, kurang satu hal. Apa tuh? Jangan lupa siapin juga posisi paling nyaman kalian Posisi karena paling pembahasan mewah kita ya. kali ini bakal gue jamin seru sih. Betul. Gue dapet kasus di Indonesia, tepatnya di Deli Serdang, di Pulau Sumatera, Sumatera Utara. Sumatera ya udah kayak Sumatera ya. tempat-tempat kasusnya si Sumanto ya, pemakan manusia. Betul, betul. Ini gue mulai dari mana ya? Gue sebut dari nama Tahunnya dulu deh, tahunnya. tahunnya dulu ya, tahun 1987 sampai 1986 sampai 1997. Jadi 86 sama berapa? 1986 sampai 1997. 97. 97. Berapa tahun itu? 97 kurang berapa? Sekitar 11 8. 11 tahun. Wah, gokil. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun dan tapi ini sebenarnya bisa dianggap sudah clear case. Yes. Betul. Jadi gue mulai dari namanya dulu ya. Kita sebut namanya itu Ahmad Suraj. Ahmad Suraj. Mas Suraji. Sebenarnya dulu nama awalnya itu Sugimin, teman-teman. Kenapa Sugimin? Gue nggak tahu sih. Jadi dulu tuh kehidupan keluarganya itu bapaknya ini kondisinya dukun nih. Dukun yang cukup terkenal di Deli Serdang itu. Ya, aduh, udah dukun terus daerahnya pedalaman pedalaman gitu Sumatera. Wah, Nah, itu sih gue nggak tahu sih. Mungkin zaman sih. dulu itu masih banyak orang-orang pedesaan yang percaya bahwa dukun itu memang eh, apa ya, valid gitu ya untuk melakukan Oh, valid. sesuatu secara mistis gitu. Karena secara mereka juga ahli ilmu-ilmu gitu ya. Betul. Apalagi dulu mungkin pengetahuan orang-orang desa masih dibilang nggak terlalu tinggi lah ya. Jadi mereka masih percaya-percaya aja. Jadi pada saat itu si Sukimin ini, gue masih sebut Sukimin ya. Dia lahir, dia bapaknya udah punya dukun dan dia itu punya cita-cita untuk pengen jadi dukun seperti bapaknya. Nah, nerusin profesi ya. Betul, karena dulu bapaknya itu di desa itu Kacau. bisa dibilang dukun yang terkenal dan banyak dipakai nih sama orang-orang desa. Oh, berarti sakti banget nih ilmunya nih. Mungkin. Mungkin ya. Sebenarnya gue nggak percaya sih soal Oh, dukun. iya. Cuma topik ini tuh menarik karena membahas soal perdukunan yang masih jarang dibahas. Rohani sih bro, nggak percaya kalau saya sih ya. Ya emang gak munafik sih, memang emang ilmu kayak gitu emang ada sih. Betul ya. Oke, terus jadi si Sugimin ini menikah, gue singkat cerita ya, dia menikah sama satu satu wanita namanya Tumini. Siapa? Tumini. 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 Tumini Sukimin. Betul. Tumini Sugimin, sorry, Sugimin. Oh, Sugimin. Sugimin. Nah, terus dia nikah, tapi herannya dia nggak bisa punya anak nih sama Tumini. Wah, kenapa tuh? Apakah jangan-jangan emang efek dari dia ilmu kita? Mungkin atau nggak mungkin faktor ini ya, apa sorry bukan Kesuburan. oh iya betul, Ya, jadinya kesuburan. mereka nggak bisa punya anak gitu. Akhirnya si Gimin ini merasa sial gitu, nggak, dia udah menikah sama adik kandungnya dua dari si Tumini. Jadi lu bayangin tiga Hah? orang adik kakak itu nikah nih sama si Sugimin. Isi kata masih Sugimin ya? Betul. Tapi dari dua adik kandungnya tapi dari dua adik kandungnya ini dapat keturunan tapi perempuan, padahal yang dia mau itu laki-laki. Oh, buat Kenapa? nerusin profesinya. Betul. Wah, kacau. Gitu. Nah terus dari itu Sugimin akhirnya merasa namanya itu membawa sial. Jadi akhirnya dia ganti nama jadi Ahmad Siraji. Nah
Raji ini singkat cerita dia jadi seorang dukun yang tinggi lah. Jadi orang dukun yang meneruskan profesi bapaknya dulu. Jadi terus menjadi dukun yang tinggi. Terkenal juga. Terkenal di desa itu. Sakti juga Dan tuh. banyak dipakai orang untuk mendapatkan kekayaan lah. Jadi suatu saat si Ahmad Suraji ini lagi tidur terus dapat mimpi nih dari almarhum ayahnya. Mimpi ya? Betul, laut mimpi dan dia percaya. Terawangan kah? Mungkin ya. Terus di mimpi itu almarhum ayahnya bilang kayak gini, kamu akan bisa memiliki kesaktian yang lebih tinggi lagi kalau kamu bisa menghisap air liur 72 wanita. Ini agak Aduh, jijik banget sih. 72 wanita. 72 wanita Bentar, kisah. dihisap, Iya, tau minum. dihisap. Ciuman maksudnya. Bener-bener biar dihisap sih. Gue juga agak pas tahu kasus ini sih. Aduh, kebagiannya lu jijik banget. Lalu terus di tahun 1986 nih terjadilah, setelah dia dapat mimpi itu dilakukan. Oh, sorry, Jadi- sebelum lanjut, berarti setelah dapet mimpi itu disuruh hisap air liur Dia dari percaya 72 wanita. dia lakukan. Jadi sana mulai pembunuhannya. Belum, dia Belum. dia akalin dulu nih gimana caranya dia bisa melakukan apa yang diminta sama almarhum ayahnya. Tapi bersih tak pembunuh dulu ya. Bersih tapi ujung-ujungnya akan membunuh. Jadi dia caranya gini, dia jadi kan banyak orang yang konsultasi ke dia untuk supaya jadi kaya. Dan kebetulan cewek semua. Dia ambil yang cewek semua. Dia hasut cewek di desa itu, lu mau kaya nggak nih, lu bisa bikin lo kaya. Contohnya kasih air liur. Betul. Enggak, belum. Dia harus datang buat bawa kemenyan putih, satu pasang jeruk purut sama satu lagi minyak wijen. Oh, jadi mereka yang siapin ya? Betul, mereka yang siapin. Wah, modalnya aduh. Gampang ya, cuma bawa itu doang lu Dimodalin. datang ke gua langsung kaya. Dimodalin lagi. Betul. Lanjut. Enggak, sorry, itu dia bawa sendiri, si klien bawa sendiri. Ya maksud gua, jadi si dukun itu dia dimodalin. Oh iya betul. Ceritanya lu jadi korban Oh, ritual. ritual ya. Kayak video Ini udah masuk ritualnya. Gue tadi lu nyebut ya korban pertama siapa ya? Belum, karena tadi kita masih bahas ritual. Oke, namanya itu Tukiem. Biasanya Tukiem. sebutnya Iem. Oke, iya. Iem ya. Lu Iem nih. Hmm. Gua Ahmad Suraji. Gue sebut AS aja ya. Lu datang ke gua, bawa dia. Ya. Aku mau kaya dong. Gimana Bisa. caranya ya? Udah bawa kemenyan putih. Udah. Jeruk purut sepasang. Udah. Udah. Satu lagi kembang telon udah bawa. Oh, ada nih. Ada ya. Oke, siap, mantap. Oke. Besok malam lu datang ke gua. Jangan kasih tau orang lu mau ngapain. Jadi ada satu ritual yang perlu kita lakukan nih supaya besok ya lu jadi kaya. Beneran? Beneran. Mau? Gampang kan? Mau. Oke. Ini kita skip ke besok malamnya ya. Si Yam datang lagi nih ke gua. Apa? Lagi dah. Lu ikut gua. Kalau ada yang temu kita. Oke. Ada Satu. ada yang temu. Jadi sebenarnya si AS ini dulu tuh dia punya kesibukan juga bertani dia, makanya dia punya ladang tebu. Bertani tebu ya. Iya, tuh. Kaya sih. Nah jadi si pas ladang ini nih, gue ajak lu, gue bawa nih, yang gue bawa tali, cangkul, sama karung, 3 doang tuh. Itu peralatan kayak mau ngebunuh ya. Hmm, Tali, cangkul, Kalau misalnya lu jadi iem, lu mikirnya apa? Nih lu nggak tahu nih. ritual aja sih yang gue pikir sih. Ritual Karena kan aja gue ya? karena posisinya kan udah terbutakan kekayaan. Oke, sip. Cangkul, tali, Sama karung. Oke, lu datang ke gua bawa ke ladang tebu. Langkah pertama yang gue minta lu lakukan adalah gue minta lu gali tanah. Sorry, gue yang galiin. gue kira Lu galiin, lu terima jadi. udah Biar udah gue cepet. modalin, gue juga yang nyangkul. Nggak usah, Buset. nggak usah. Lu nggak usah, udah gue cangkulin. Cangkulin ya. Lu udah terima jadi. Oke. Terima jadi. Tapi ada rulesnya nih. Ini yang mungkin spesifik dari si kejadian si AS ini. Kenapa? Jadi gue gali tanah nih. Tingginya harus 1 meter. Dalamnya nih. Dalamnya 1 meter. Berarti nggak gitu. Gak gitu tinggi. Paling ya kalau kita cuma sedada lah. Buat perempuan, sorry.
Tapi kalau semeter buat kita rebahan sih lumayan dalam lah ya. Iya. Jadi masih sisain space sekitar sedada lah. Tapi pas itu panjang ya. Kalau lebar 70 cm. Jadi nggak terlalu lebar. Begini dong jadinya. Enggak dong. Mayatnya Tetap maksudnya mayatnya. berdiri. Tetap lu berdiri ke bawah. Jadi kondisinya lu berdiri. Oh iya ya, Lu bisa. berdiri. Ih, Tuh. ih, Nah, terus. Wah, lu keren. gue ikat. Iem lu gue ikat. Tangan sama kaki gue ikat. Oh, ikat gini berarti. Ikat. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Lu gue suruh turun ke bawah. Ke tanah. Lu turun nih. Udah kebuka kayaan lu turun. Sep. Nah, gua kubur lagi pakai tanah. Jadi kan lu ketutupan nih, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Bentar, ada dugaan gak sih kayak misalkan si Iem ini curiga? Gua nggak tahu sih kejadiannya kalau korban kayak gimana. Cuma kalau misalnya lu besok jadi kaya, mau nggak lu begitu? Kalau sekarang mikirnya sih nggak mau ya. Enggak, bukan masalah dulu apa sekarang. Gini loh, gue mau kaya nih, ritual. Tapi kok ritualnya kayak gue mau dibunuh gitu loh. Kayak Ada sense yang buruk ya. iya, cangkul tanah sedalam berapa? 1 meter. Meter Lebarnya 70. 70. Tangan gue diikat, kaki gue diikat. Mau ngapain nih? Masuk gue nih. Habis itu tanahnya dikubur. Nah, mau ngapain nih? Gue bingung sih, harusnya sih si Iem bakal nanya ya. Kayak, loh, Mbah, kenapa gini banget? Nah, pasti sih gue bilangnya ini bagian dari ritual. Terus Ya udah lanjut deh. gue lanjut. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya, dia ngapain Tangan gitu diikat. doang. Iya. Gue dari belakang nih. Lu gue cekek. Bentar, Di sini pembunuhannya dimulai. sabar. Dari belakang. Kan lebar 170 cm. Berarti dari atas maksudnya. Gue dari belakang lu nih. Berarti di atas Lu belakang ngadep gue nih. sana, lu Di ngadep atas sana. belakang gue nih. Betul. Gue begini nih. Iya. Cekek. Gue masih bisa nih, gue masih bisa. Nengok masih bisa ya. Gue masih bisa nih. Tiba-tiba Coba nggak usah. Hap. cekek mati. Cekek sampai nggak bisa mati, sampai mati. Mulai mati. Ini yang gue udah sih. Apa? Yang diminta almarhum ayahnya. Air liur. Ngisep air liur. Baru satu korban. Itu dia masa arahin air liur. Masa pala nih. Pasti jenggut dong. Kan lumayan dalam. Betul. Jenggut begini. Ini cekek Tuang. nih. Lu gue cekek, kepala lu gue iniin. Oh jadi kayak didongakin gini ya. Tuangnya. Gue isep. Ayo. Agak ini ya. Nah itu dilakukan ke 42 korban wanita. Jadi 42 dari 1986. Cewek sih. Cewek semua. Sorry, tadi berapa 11 tahun ya? 11 tahun. Itu udah bilang gak sih setahunnya kayak berapa korban? Enggak. Berarti kayak 11 tahun ini 42 korban. Betul. Udah keisep 42 liur wanita. Terus gimana akhirnya dia, apakah dia ketangkap apa gimana? Betul. Jadi kan gue sempat singgung di awal ya, kalau itu udah clear case-nya. Oke. Nah, Gimana tuh? di tahun itu nggak lama setelah dia ngehisap air liur korban terakhir, itu ditemukan mayat wanita yang nggak tanpa busana di ladang tebu. Oh ya sorry. Berarti semua korbannya di dalam tubuh? Harusnya Wah gila, berarti seluas apa? luas sih, feeling gue sih luas sih. Soalnya gue yakin tuh harusnya dukunnya juga pinter, nggak mungkin jadiin saat misalkan ini mayat satu nih beberapa meter doang tuh Nggak satu mungkin. satu Pasti mayat dibikin lagi. Karena berjarak. masih kan bakal baunya lebih berasa dong. Betul. Seluas apa ya? Gila. Lanjut. Nah terus Penasaran korban terakhir ada ditemuin sama warga sekitar nih. Oh jadi warga sekitar udah curiga apa gimana nih? Nggak tahu, tiba-tiba ditemuin aja sih kalau menurut info yang gue dapat. Jadi nggak ada laporan kayak orang hilang ya? Nggak ada, karena kan dia bilang kan kalau mau ritual tuh Oh nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Oh iya. Ya, tapi maksudnya emang gak ada keluarga lain yang nyariin gitu? Kan aneh dong. Ada nggak sih? Itu juga aneh sih. Aneh. Juga aneh sih. Kenapa dia nggak dicariin ya? Masih SKD ini ada isu yang bilang sih kalau dia itu menghilang 3 hari. Oh Itu bikin udah. orang nyariin juga sih mungkin ya. Oh tapi apa mungkin karena dulu sebelum SKD nih korban sebelumnya, apa mungkin mereka apa ya? Mungkin mereka ada lapor kehilangan. Cuman kan tadi ya berapa? 19 11 tahun ya. 11 tahun yang lalu berapa tadi? 1986. 8 apa mungkin di zaman itu laporan juga susah diterima kali sama polisi. Bisa jadi karena nggak make sense ya. Nggak ada bukti, nggak make sense. Iya. Dan juga polisi juga mau terima. Betul. Terus akhirnya temu nih SKD tanpa busana, udah tidak bernyawa.
Terus dipanggil polisi, dicari-cari tuh siapa nih pembunuhnya. Terus diduga juga Oh, pertama, dugaan ya. betul, Nah, seru nih. pertama mantan istrinya si SKD. Sorry, dugaannya berapa nih kalau betul? Ada sekitar 2 orang ya kalau nggak salah. Orang doang. 2 orang, 2 orang. Canggih juga nih. Terus jadi yang pertama si mantan istrinya si SKD. Kenapa? Mungkin takutnya ada dendam, terus kayak karena mantan ya. Betul. Nah satunya lagi ternyata namanya ada Andreas. Andreas ini jadi bukan siapa-siapanya SKD, tapi dia itu yang nganterin SKD ke rumah si AS pas mau ritual malam itu. Bukannya tadi si mbaknya dibilang dia kasih siapa-siapa. Yang nggak tahu siapa-siapa bukan berarti nggak diantar orang dong. Ya tapi kan harusnya Nggak tahu ya. harusnya kan anterin gua dong. Kemana? Kasih tahu. Bisa jadi. Tapi kan kalau ditanya, dia harusnya si polisi udah mencari-cari ya kemana-mana, mungkin sampai akhirnya ketemu si Andreas ini. Oh, mungkin dari Andreas dikasih tahu antar kemana ya? Betul, diantar kemana? Wah, Itu apa langsung stop. rumahnya AS digeledah semua. Pas digeledah, oh ya sorry gue lupa singgung, jadi setiap si AS ini mau ngisap air liur wanita, dia suruh ke ladang itu tanpa busana. Oh betul, jadi bajunya tuh udah tinggal di rumah. Nah gue gimana ya, terus akhirnya polisi ngegeledah rumah si AS. Ada busana-busana apa Betul, ada busana, ada perhiasan, lengkap ya sampai bener kosong ya. Sebaran doang. dapat lah si AS, dibawa ke pengadilan. Di pengadilan dia sempat nggak mau ngaku, dia dibela sama, jadi dia tuh selama ritual itu didukung sama istrinya si Tumini. Oh, udah ada istri. Oh, masih ada istri tuh. Masih, wah masih 3 istri yang adik berkakak itu dibantuin sama Tumini. Pas di pengadilan si Tumini sama si Ahmad Suraji ini nggak mau ngaku, mereka bela-bela diri sampai akhirnya berdasarkan bukti dari polisi kuat, dia akhirnya awalnya ngaku cuma 16 korban. Terus akhirnya nggak lama kemudian dia ngaku 42 korban. Di situ akhirnya pengadilan negeri memutuskan buat memberikan hukuman mati. Dia akhirnya di hukuman mati, istrinya di penjara selamanya. Itu kasus nasional di Indo. Sorry, sampai sekarang tuh si istrinya masih hidup. Gue nggak dapet info soal itu sih, cuma harusnya masih. Kita akan lanjut ke topik kedua, tapi dengan host-host yang beragam, dengan topik yang beragam. Jadi tetap ikutin podcast kita ya. Oh ya, untuk podcast pertama kita belum ada nama yang pasti lah. Jadi kalau kalian punya nama yang pasti, boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Jadi, bye bye guys. Stay Thank you. tune.